Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seperti Tom and Jerry, kini keduanya menatap dengan sinis. Tidak ada kedamaian setelah mereka menikah. Tempat tinggal pun serasa neraka, karena keduanya sama-sama keras dan tidak ada yang mau mengalah. Itu kesalahan, ucap Dito, kemudian ke balkon. Tidak mau berdebat, atau mungkin karena sudah tahu dia salah. Pria itu sepertinya melarikan diri karena apa yang ia ucapkan dan apa yang sudah terjadi sangat bertentangan. Gadis itu sampai hamil akibat kecerobohan Dito sampai 2 kali, dan jelas itu bukan semata-mata karena sebuah kesalahan. Gengsi menolak apa yang terjadi. Dito mengatakan bahwa itu hanya kesalahan. Beberapa saat kemudian, matahari sudah mulai meninggi. Tiwi sudah rapi, sudah memakai baju kerjanya. Hari ini dia akan berangkat kerja seperti biasanya, meskipun di rumah sedang ada sang mertua. Sementara itu, Dito masih di apartemennya. Sebelum mamanya pulang, beliau sempat berpesan kepada Dito. Sang mama memberikan banyak nasihat untuk putranya yang akan menjadi seorang ayah tersebut. Dit, titip mantu mama ya, Nyonya Sonia. Meskipun belum mengenal baik Tiwi, namun sepertinya ia sudah membuka hati, apalagi Tiwi hamil calon cucunya. Jawab Dito malas. Ia sepertinya enggan membahas Tiwi, jadinya iya. Bukan anak kecil mah, kok dititip-titipin, tambah Dito sambil menatap sang mama yang telah sibuk menata sesuatu ke dalam paper bag. Jangan dingin-dingin jadi suami, nanti istrimu kabur, ucap mama, tentunya dengan nada bercanda. Dito kemudian mengusap wajahnya. Ia terlihat tidak bersemangat, apalagi perutnya masih terasa tidak enak. Sepertinya bayi itu benar-benar mengerjai sang ayah, karena sampai sekarang Dito masih merasa perutnya mual-mual dan kalau pagi selalu muntah. Melihat hal itu, sang mama menyadari. Ia kemudian bertanya pada Dito, "Apa kamu masih mual muntah, Dit?" "Masih, Mah," jawab Dito lemah. "Kenapa ya? Coba kita konsultasi ke dokter. Mungkin ada obat yang bisa mengurangi rasa sakitmu itu." Nyonya Sonia sebenarnya tidak terlalu khawatir, karena apa yang terjadi pada Dito sebenarnya banyak terjadi. Namun lama-lama kok kasihan juga. "Percuma, Mah. Dito sudah pergi ke dokter, hasilnya tidak ada." Melihat keadaan anaknya sekarang, sang mama hanya tersenyum, kemudian ia pun pamit karena ada keperluan saat itu. "Ya sudah, kalau gitu mama mau pulang. Kapan-kapan mama mampir ke sini lagi. Jaga istri sama calon anakmu itu. Mama nggak mau mereka kenapa-kenapa. Ya sudah, mau pulang ya?" Dito mengangguk, kemudian mengantarkan sang mama sampai lift. "Hati-hati, Mah." "Iya." Nyonya Sonia pun pergi meninggalkan apartemen sang putra. Di tempat lain, di sebuah perusahaan di mana Tiwi selama ini bekerja. Tiwi sedang menikmati pekerjaannya. Meskipun hamil muda, ia tidak merasakan keluhan apapun karena semua sudah diwakili oleh sang suami. Dia bebas makan apa saja tanpa mengeluhkan ini dan itu, sangat bertolak belakang dengan Dito. Hari-hari Dito dibuat menderita karena hamil simpatiknya, sedangkan Tiwi ia lebih menikmati hidup. Bukannya kasihan melihat Dito menderita, Tiwi malah justru bahagia karena sikap dingin Dito membuatnya senang ketika pria itu menderita. Apalagi tadi sang mertua sempat chat, katanya Dito sedang tidak enak badan. Kalau Tiwi sempat, ia meminta Tiwi untuk pergi ke rumah sakit mengantar Dito.
Di depan sang mertua, Tiwi bersikap simpati. Ia mengatakan ya, walaupun dalam hatinya tidak peduli sama sekali. Mau jungkir balik pun ia tidak peduli. Apalagi ingat dengan sikap kasar, dingin, dan arogan suaminya itu. Sore hari, sekitar pukul 5, Tiwi sudah sampai di apartemen. Suasana sangat sepi, dia tidak melihat Dito sama sekali. Mungkin belum pulang, pikir wanita tersebut. Dengan santai, Tiwi pergi ke kamarnya. Ia membersihkan diri, lalu memakai baju ganti, kemudian berhias di depan kaca. Hari ini dia akan keluar. Klek. Ketika akan keluar, Tiwi sempat kaget karena pintu terbuka. Hampir saja jantungnya copot karena dibuat terkejut. "Mau kemana?" tanya Dito dengan wajah yang sedingin es. Ia melihat penampilan Tiwi. "Jangan tanya-tanya, bukan urusanmu," jawab Tiwi dengan ketus. Mata pria itu langsung membulat sempurna. Ia melihat ke arah Tiwi dengan kesal. Seperti tanpa beban, Tiwi pergi meninggalkan tempat itu tanpa mengatakan pada Dito kemana dia akan pergi. "Dasar wanita," gumam Dito kesal. Beberapa jam kemudian, sudah pukul 10 malam, tapi Tiwi belum kembali. Bahkan dia tidak memberi kabar apapun. Kemana wanita ini? Dito mengintip keluar, tapi tidak ada siapapun. Pukul 11 malam, Tiwi baru pulang karena sempat macet. Ketika datang, suasana apartemen sangat tidak rapi seperti biasanya. Ada bantal di sofa, selimut berserakan, dan snack di atas meja. Air mineral, semuanya berantakan di ruang tamu, di depan TV. Akan tetapi tidak ada orang sama sekali. Apalagi nih, gerutu Tiwi, kemudian meletakkan tas. Ia merapikan semuanya satu persatu. Klik. Tiwi menoleh, dilihat Dito keluar dari kamar. Wajahnya layu, pucat, bibirnya juga. "Jam berapa ini?" omel Dito. Tiwi hanya melirik, kemudian menaruh sisa snack serta botol bekas ke tempat sampah. "Hei, kau punya mulut tidak?" Daripada emosi, Tiwi memilih cuek. Dia mondar-mandir membersihkan ruangan tanpa melihat Dito, seperti tidak menganggap laki-laki itu ada. "Aku sedang bicara denganmu, dan ini tempat tinggalku. Jangan pulang pergi seenaknya," kata Dito sambil marah. Wajahnya pucat, masih sempat marah-marah. Saat Tiwi lewat begitu saja tanpa peduli padanya, Dito langsung menangkap tangan Tiwi. "Jangan pegang-pegang," sentak Tiwi sambil melotot. Dua manusia itu seperti tikus dan kucing yang tidak pernah bisa akur. Bila berjumpa selalu saja saling serang atau menyindir dengan sindiran halus dan kasar. Manusia sama-sama kepala batu. Tidak peduli sudah ada anak di antara mereka. Baik Dito maupun Tiwi, keduanya sama-sama memiliki ego yang sangat tinggi. Kini mata Dito melotot tajam karena bentakan dari Tiwi. Tiwi menghempaskan tangan Dito. Wanita itu tidak suka pria tersebut menyentuh tangannya. Bukankah kemarin dia bilang bahwa Tiwi bukan seleranya? Marah, tersinggung, juga kesal, Tiwi pun meninggalkan Dito sendirian. Jika ingat perkataan Dito yang kemarin, itu cukup membuatnya kesal. Brak! Tiwi masuk ke kamarnya, kemudian membanting pintu dengan keras.